Oke, selamat malam dan selamat hari Sahabat. Untuk kita semua, tentunya saya ingin menyapa seluruh kakak-kakak, abang-abang, teman-teman, bahkan mungkin pendeta-pendeta ya yang udah hadir bersama kita. Senang sekali tentunya kita bisa bersama-sama lagi di diskusi Sekolah Sahabat bersama dengan Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Nah, saya pribadi tentunya senang sekali ya bisa bersama-sama dengan kakak abang ataupun teman-teman yang ada di sini. Untuk itu, saya melihat di sini saya cuma sendiri nih on cam-nya. Oke, mungkin kakak-kakak, abang-abang yang kondusif untuk on cam bisa untuk menyalakan kamera karena agar apa ya? Jujur aja emang gak enak kalau kita ngomong tapi berasa sendiri ya. Oke. Em, jadi mungkin kakak abang yang ada di sini boleh menyalakan kameranya jika memungkinkan. Tentunya saya juga rindu untuk mengenal kakak-kakak, teman-teman, maupun saudara-saudari yang sudah hadir pada malam hari ini. Oke, tadi kenal maka tadi sayang. Kalau udah dikenal belum tentu disayang. Nggak gitu ya? Oke. Nah, sebelumnya tentunya saya ingin perkenalkan diri dulu ya. Oke, nama saya Beryl Wenur. Mungkin ada banyak yang sudah mengenal saya karena saya juga bagian dari Pemuda Advent Gabungan Nusantara, khususnya di Komisi Penguatan. Untuk saat ini berjemaat di Jemaat Matani Tomohon, tepatnya di daerah Konferensi Minahasa di Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur, Sulawesi Utara. Nah, untuk usia 18 tahun, untuk kesibukan saat ini, puji Tuhan masih sebagai seorang mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha yang ada di Kota Bandung. Mengambil jurusan, mohon maaf, mengambil fakultas kedokteran. Tapi kalau teman-teman mungkin berpikir untuk bertanya tentang kesehatan ke saya, mungkin diurungkan dulu niatnya. Sangat saya sarankan karena saya masih semester 3 dan menurut saya juga saya masih kurang kompeten ya dalam hal tersebut. Jadi saya mungkin menganjurkan untuk bertanya pada yang lebih profesional ya dari saya. Mungkin itu ya sekian dari perkenalan saya. Oh ya, kalau mau cari di sosial media, cari Beryl Wenur nggak bakal ketemu, karena saya pakai nama Beryl Teona. Jadi mungkin bagi kakak abang yang ingin tetap keep in touch dalam arti ya, kita nggak cuma ketemu di sini, tapi tetap ada berteman ya di sosial media, boleh banget, namanya Beryl Teona. Oke, sekalian promosi. Oke, untuk status, lagi in relationship with God, and in relationship with one of God's child. Oke. Oke, itu sedikit intermezzo ya buat pembukaan pada malam hari ini. Dan tentunya saya di sini sebagai moderator, di mana saya akan memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini, karena narasumber pada malam hari ini adalah kakak abang yang sudah hadir di Zoom meeting saat ini tentunya ya. Jadi kita semua sama-sama berdiskusi, kita semua sama-sama berbagi dan menyatukan pendapat kita dalam pelajaran sekolah sahabat di minggu ketiga ini. Tidak terasa sudah triwulan yang terakhir ya untuk tahun 2021. Oke, sekali lagi saya mau ucapin selamat datang dan selamat hari sahabat. Dan untuk tujuan dari Persatuan Guru-Guru dan juga atau dikenal dengan diskusi sekolah sahabat bersama Pemuda Advent Gabungan Nusantara sudah kita ketahui bersama bahwa yang pertama itu tentunya kita harus mengaplikasikan agar kita dapat mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini, dan yang kedua yaitu biar anak-anak muda di gereja, di jemaat masing-masing bisa proaktif dalam diskusi sekolah sahabat. Dan selanjutnya, kalau di sini juga pasti banyak guru-guru sekolah sahabat, mereka juga bisa menyatukan pikiran pada malam hari ini dan bisa memandu untuk jalannya sekolah sahabat besok mungkin di gereja dengan arah yang tepat. Oke.
Untuk itu kita akan doa buka sebelumnya, tetapi saya mau kasih kesempatan bagi kakak abang atau teman-teman yang punya kesaksian atau mungkin punya usulan doa, boleh ditulis di kolom chat. Mungkin saya kasih waktu 1 menit aja ya, biar nggak makan waktu. Jadi kalau ada usulan doa langsung cepet-cepet diketik biar kita bisa doakan bersama. Saya tunggu ya dalam waktu 1 menit. Halo. Halo. Halo, Kak Yora, mungkin sinyalnya putus ya, Kak? Oke, ini udah ada usulan doa. Doakan bagi yang cari jodoh. Isi namanya Karika. Yang sakit. Maaf, saya lagi di jalan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yora. Oke, mungkin udah 1 menit. Saya akan memimpin doa buka. Sebelum kita memulaikan diskusi kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang selalu nyata dan selalu indah di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu dalam kesehatan kami, berkat-Mu dalam kehidupan kami, bahkan lewat orang-orang yang berada di sekitar kami. Ya Tuhan, sebelum kami layak memohon kepadamu, kiranya Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang terbaring sakit, yang mungkin terhalang untuk dapat bergabung bersama-sama dengan kami, atau mungkin terhalang untuk beribadah di gereja besok karena dalam keadaan sakit. Kami yakin dan percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang akan memberikan mereka kesembuhan yang ajaib lewat apa yang mereka konsumsi. Ya Tuhan, begitu juga pergumulan di antara masing-masing kami ya Tuhan. Kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu, tapi kami yakin dan percaya sebagai orang-orang muda Advent tentunya banyak sekali pencobaan yang terus datang di dalam kehidupan kami. Apakah itu dalam bidang sosial, apakah itu dalam bidang pendidikan, pekerjaan, ekonomi, maupun dalam mencari jodoh ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk itu kami mau berdoa, kiranya tangan kasih Tuhan selalu menjadi bagian kami. Engkaulah Tuhan yang akan memberikan kami jalan keluar di setiap permasalahan dan di setiap pencobaan yang kami hadapi. Engkau Tuhan yang akan tidak berhenti menggendong kami selalu ya Tuhan. Untuk itu, diskusi juga pada malam hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Kami yakin dan percaya lewat diskusi ini kami bisa menemukan satu titik temu agar sekolah sahabat pada malam hari ini atau sekolah sahabat sepanjang minggu ini tidak kami salah artikan, melainkan kami mempunyai satu tujuan yang pasti. Terima kasih dan terima kasih ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi bukanlah kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Oke. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke diskusi Sekolah Sahabat bersama-sama, mungkin saya akan sedikit memaparkan mungkin 10-15 menit tentang gambaran besar atau tentang poin-poin yang saya temukan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Mungkin kita pribadi punya poin-poin tersendiri ya dari Sekolah Sahabat minggu ini, punya pelajaran sendiri yang kita temukan. Untuk itu, nanti setelah pemaparan saya akan ada waktu diskusi, dan untuk itu kita mulai untuk pemaparan awalnya. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke, kita tahu bersama bahwa pelajaran kita sepanjang minggu ini di triwulan keempat untuk minggu yang ketiga di tahun 2021 adalah perjanjian kekal. Ya, perjanjian kekal. Dengan ayat hafalan yang terdapat di dalam Kejadian 17 ayat 7. Apakah ada kakak-kakak atau abang-abang atau teman-teman yang menghafalkan ayat tersebut?
Boleh on mic atau raise hand. 1, 2, 3. Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Ini ada yang chat. Ayat bacaan. Oke. Untuk itu kita baca saja bersama-sama ya. Untuk Kejadian 17 ayat 7, saya akan bacakan, teman-teman juga boleh baca di rumah. Kejadian 17 ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu dan turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kita tahu di dalam Kejadian 17 ayat 7 ini adalah perjanjian atau ini adalah suatu statement yang dikatakan antara Allah dan Abraham. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini adalah perjanjian antara Allah dan Abraham. Tetapi jelas dituliskan di dalam ayat ini bahwa Allah bukan hanya mengadakan perjanjian itu dengan Abraham, tetapi yang menarik adalah dengan keturunan Abraham juga, turun-temurun. Oke. Ingat ya teman-teman, jadi Allah bilang sendiri kalau dia akan mengadakan perjanjian juga dengan keturunan dari Abraham. Untuk itu mungkin pertanyaan yang muncul, yang pertama-tama harus kita ketahui agar bisa secara sistematis kita untuk belajar tentang pelajaran sekolah Sabat, apa sebenarnya maksud dari perjanjian kekal yang dibahas ya, diangkat sebagai satu topik untuk pelajaran minggu ini. Yang pertama tentunya janji. Oke, perjanjian kan berasal dari kata janji. Janji ini kita tahu bersama, saya pikir juga di sekolah sahabat sebelumnya sudah banyak dibahas tentang janji. Oke, janji ini adalah secara harfiah diartikan sebagai suatu kontrak atau suatu hal yang disepakati antara dua pihak atau lebih. Jadi, itu berarti janji tidak akan terjadi apabila hanya disepakati oleh satu pihak saja atau hanya dibuat oleh satu pihak saja. Untuk itu, pertama, janji harus di dalam janji itu peraturannya harus ada 2 oknum atau lebih. Dan untuk kekal, nah kekal sendiri di pelajaran sekolah Sabat ditulis bahwa kekal ini adalah sesuatu yang sudah ada dan masih ada sampai sekarang. It means kekal bukan sesuatu yang sudah pernah ada atau sesuatu yang sekarang ada gitu. Tapi dia dulu ada, sekarang juga tetap ada. Berarti dia selalu ada ya. Oke, bisa kita simpulkan seperti itu ya. Dan kekal juga kita bisa artikan tentunya sesuatu yang selalu eksis. Selalu eksis dari zaman dahulu sampai juga sekarang. Oke. Untuk itu perjanjian kekal yang dimaksud di dalam pelajaran sekolah Sabat kita pada malam hari ini sebenarnya simply kalau kita tarik kesimpulan ini adalah perjanjian yang pertama antara Allah dengan umatnya manusia, mulai dari dengan Abraham, mulai dari lalu dengan Israel, bahkan sampai zaman ini mengenai apa? Mengenai keselamatan yang Allah janjikan. Tetapi yang menarik adalah perjanjian ini berdasarkan pada kasih karunia. Sifat perjanjian Allah dengan umat manusia adalah sesuatu yang unik, karena ini berdasarkan atas kasih karunia. Kenapa bisa diklaim demikian? Karena ternyata manusia sebenarnya nggak pantas buat dapat perjanjian itu, buat dapat keselamatan itu. Tetapi Allah tetap memberikannya kepada manusia. Dan gimana cara manusia untuk mengklaimnya? Mudah aja, ya manusia percaya aja gitu sama janjinya Tuhan. Ya secara logika juga kita nggak mungkin bakal membuat janji dengan seseorang yang tidak kita percaya. Ya, kita nggak akan pernah mungkin berbuat janji dengan seseorang yang tidak kita percaya. Untuk itu, saat kita buat janji dengan Allah, saat umatnya membuat janji dengan Allah, itu berarti ini dua belah pihak ini saling percaya satu sama lain ya, saling percaya satu sama lain. Dan bagaimana sebenarnya menunjukkan bahwa manusia itu benar-benar percaya sama apa yang dijanjikan oleh Allah. Dengan apa? Dengan tentunya penurutan ya. Kalau dia nggak percaya, nggak mungkin dia turut. Kalau dia percaya, ya pasti dia turut. Itu ya secara sederhana mungkin saya hanya bisa menggambarkan seperti itu.
Oke. Selanjutnya, kalau kita sudah melihat perjanjian kekal itu secara garis besar sebenarnya yang kita bahas apa, dan kalau kita baca di pelajaran sekolah Sabat, itu sempat diungkit dalam Wahyu 14 ayat 6 mengenai Injil yang kekal. Jadi kalimat Injil yang kekal ini dinotis di dalam pelajaran sekolah Sabat. Berarti itu menunjukkan bahwa perjanjian yang kekal mempunyai sebuah hubungan dengan Injil yang kekal. Mari kita lihat bagaimana hubungan antara perjanjian dan Injil. Injil secara harfiah diartikan sebagai kabar baik, dan kalau tadi perjanjian yang kita sudah bahas, perjanjian kekal itu kan berita keselamatan, janji keselamatan Allah. Pertanyaan saya, apakah berita keselamatan itu sebuah kabar baik? Apakah berita keselamatan itu sebuah kabar baik? Bagaimana menurut teman-teman? Apakah berita keselamatan itu sebuah kabar baik? Bayangkan jika Anda lagi diam-diam di rumah, nonton TV, main HP, makan-makan, tiba-tiba ada orang ngetuk pintu, bawa 100 juta, bawa tiket keliling Eropa, bawa saham yang banyak, dan dia bilang, nih, buat kamu. Terus, saya yang cuma diam-diam di rumah kayak, hah, ini kenapa sih tiba-tiba dikasih gitu? Dengan alasan yang dia bilang adalah, oh, karena gue sayang sama lu gitu, makanya gue kasih ini. Apakah itu sesuatu yang berkat, atau itu sesuatu kabar baik atau kabar buruk? Tentunya itu adalah suatu kabar baik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa berita keselamatan adalah sebuah Injil yang diartikan sebagai kabar baik. Yang berarti di dalam Injil ada perjanjian, dan di dalam perjanjian ada Injil. Yang kita tahu bersama-sama, Injil dan perjanjiannya itu adalah keselamatan yang diperoleh hanya dengan iman saja. Oke, selanjutnya yang saya mau notice di pelajaran mengenai perjanjian dan Injil adalah dituliskan bahwa perjanjian dan Injil ini muncul secara bersamaan ya. Muncul secara bersamaan. Mungkin kita bertanya-tanya, atau saya juga sempat berpikir, lah kok perasaan ini Injil ini mulai muncul di perjanjian baru gitu. Nggak kelihatan gitu di perjanjian lama, mulai dinotis di perjanjian baru. Tetapi dengan kita tahu bahwa di dalam Injil ada perjanjian, dan di dalam perjanjian ada Injil, itu berarti secara nggak langsung Injil itu ada di perjanjian lama. Kenapa demikian? Karena di dalam buku perjanjian lama ada perjanjian. Yang kita bisa lihat, contoh yang paling sederhana atau yang dibahas di dalam sekolah Sabat adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Yang sudah ada di ayat hafalan tadi ya, perjanjian Allah dengan Abraham. Kita juga bisa baca di kitab Kejadian pasal 5, Kejadian pasal 12, Kejadian pasal 15, dan bahkan di kitab Roma, Rasul Paulus masih memberitakan tentang imannya Abraham. Di mana kita tahu bersama-sama secara sederhana janji antara Allah dan Abraham adalah, Abraham, aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati orang yang memberkatimu, dan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Di samping itu juga, aku akan memberikan kepadamu keturunan seperti banyaknya pasir di laut dan bintang di langit. Bahkan tidak sampai situ, tetapi dia berjanji bahwa dia akan memberkati keturunan dari Abraham ini. Sungguh menarik ya. Tetapi sebenarnya yang penting di sini yang perlu kita lihat, pertama, kasih karunia Allah kepada Abraham. Yang kedua adalah apa respon Abraham. Apakah Abraham diam di saat Allah berbicara demikian? Apakah Abraham cuma santai-santai di rumah, mungkin nonton Netflix, atau mungkin nonton nonton YouTube di rumah ya? Tidak demikian. Kenapa? Apa yang Abraham sebenarnya bukan balas ya, bahasanya bukan dibalas ke Allah, cuman apa bentuk dari rasa terima kasih Abraham gitu, atau respon dari Abraham dari janji yang sudah Tuhan berikan. Abraham ini percaya kepada Allah. Ya, kita bisa lihat peristiwa waktu dia disuruh persembahkan anaknya. Apakah dia persembahkan? Dia kan persembahkan, tetapi itulah satu contoh di mana Abraham ini dia percaya kepada Allah.
Oke, selanjutnya. Setelah Abraham, kita bisa juga mendapati satu contoh perjanjian yang sangat-sangat didasari dengan kasih karunia, yang sangat-sangat jelas bahwa perjanjian ini berdasarkan kasih karunia, yaitu perjanjian antara Allah dengan siapa? Setelah Abraham. Dengan bangsa Israel. Di dalam pelajaran mengenai perjanjian Allah dengan bangsa Israel ini, saya mengutip 2 poin penting yang menurut saya penting ya. Yang pertama adalah Allah menepati janjinya kepada Abraham. Kenapa saya katakan demikian? Karena bisa kita baca dalam ayat ini bahwa Allah berjanji akan menyertai keturunan Abraham, dan benar itu terjadi bahwa Allah menyertai bangsa Israel. Dan poin yang kedua adalah yang bisa kita lihat bahwa perjanjian yang Allah berikan kepada bangsa Israel benar-benar didasarkan oleh kasih karunia. Walaupun sebenarnya sudah cukup jelas dengan perjanjian Allah dengan Abraham. Tetapi ada sedikit kontras yang sangat menonjol di perjanjian yang bersifat kasih karunia ini antara Allah dengan Israel. Karena tadi Abraham menurut dia dengar sama Tuhan gitu, dia percaya akan janji Tuhan. Tetapi bagaimana saya katakan bahwa ada kontras yang sangat jelas pada perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Karena yang pertama, perjanjian Allah dengan bangsa Israel berdasarkan kasih karunia karena perjanjian ini dibuat bahkan sebelum orang yang penerima janji itu lahir. Kan Allah sudah bilang terlebih dahulu kepada Abraham bahwa aku akan memberkati keturunan-keturunanmu, menyertai keturunan-keturunanmu. Dan itu diwujudkan lewat penyertaan Allah kepada bangsa Israel. Dan yang kedua alasannya adalah penyertaan Tuhan sangat jelas di dalam perjalanan bangsa Israel. Sangat-sangat jelas ya. Kalau menurut saya sendiri, kalau Anda baca itu kitab Keluaran, kitab Ulangan, itu akan terlihat bahwa Allah itu menuntun bangsa Israel mulai dia keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Dan yang ketiga adalah, ini yang paling penting, walaupun perjanjiannya dilanggar berkali-kali, tetapi Allah tetap memegang perjanjian tersebut. Pernahkah Anda membayangkan bahwa ada satu kontrak antara Anda dengan partner bisnis Anda? Dan anggaplah Anda akan menjual satu produk dan untungnya itu disepakati akan dibagi 50-50%. Dan ternyata yang menjual itu adalah partner Anda. Jadi Anda cuma tunggu ada income, ada hasilnya baru dibagi gitu. Nah, dan ternyata Anda dengan sadar mengetahui bahwa selama ini saya dibohongi, selama ini saya hanya mendapat 30%, atau mungkin bulan yang lalu saya tidak mendapat bagian dari keuntungan yang produk yang dijual. Apakah Anda akan tetap bertahan di dalam perjanjian tersebut ketika Anda sadar bahwa hanya satu pihak yang diuntungkan? Amit-amit ya kalau saya ya, rugi gede tuh kalau bisa-bisanya kalau seperti itu. Oke, jadi ini ya saya kasih satu gambaran biar kita bisa lihat bahwa betapa besar kasih Allah terhadap bangsa Israel ya. Karena dia bisa tetap bertahan walaupun bangsa ini terus-menerus mengkhianati bahkan nggak percaya sama dia. Poin yang terakhir adalah Allah meresmikan perjanjian dengan 2 loh batu. Ini adalah satu tanda, kalau kita bilang meresmikan ya berarti satu tanda satu tanda kepastian ya bagi bangsa Israel bahwa Allah mengklaim bahwa ini aku udah nggak main-main nih sama kamu gitu. Aku meresmikan ini dengan cara aku memberikan sesuatu yang tersurat gitu, sesuatu yang ditulis dengan tanganku sendiri sebagai tanda antara perjanjian aku sama kamu bangsa Israel gitu. Nah, jadi ini mungkin poin yang kita bisa dapat antara perjanjian Allah dengan bangsa Israel sendiri. Selanjutnya adalah kita bahas tentunya sepanjang triwulan ini mengenai kitab Ulangan. Nah, kebenaran di kitab Ulangan pada minggu ini dibahas mengenai kitab perjanjian. Dikatakan bahwa kitab Ulangan ini dikenal sebagai suatu kitab perjanjian. Kenapa demikian?
mungkin poin-poin penting yang bisa saya ambil, bahwa yang pertama, di dalam kitab perjanjian ada katanya kata Ibrani, yaitu berit, yang berarti itu menggambarkan perjanjian Allah dengan manusia atau dengan umatnya saat itu. Kata itu berada di seluruh kitab Ulangan, ya maksudnya bukan hanya di awal, bukan hanya di tengah atau di akhir, tetapi dari awal sampai akhir itu ada, disebutkan selama 27 kali ya di dalam kitab Ulangan. Mungkin ya saya juga tidak mengerti, tidak terlalu kompeten ya dalam bahasa Ibrani seperti ini. Mungkin ada teman-teman filsafat yang lebih kompeten. Jadi saya juga cuma mengambil suatu fakta yang dituliskan dari sekolah Sabat ya. Oke, itu mungkin fakta yang pertama, dan perlu diketahui bahwa berit ini pertama kali ada di Kitab Ulangan pasal 4 ayat 13. Mungkin boleh kita baca ya di rumah. Dan yang kedua adalah 10 hukum kembali ditekankan di kitab ini. Atau kita bisa baca di dalam Ulangan 5 ayat 1 sampai 21. Oke. Kenapa 10 hukum ditekankan kembali? Kita bisa lihat di dalam slide, ini adalah kira-kira apa ya? Perkiraan kemungkinan rute dari Israel gitu, dari bangsa Israel. Nah, untuk yang pertama kan kita tahu kalau ini dikasih 10 hukum itu di Sinai. Di Sinai. Berarti mungkin di sini ya, di sini. Nah, di saat sudah dekat ke Kanaan, diberikan lagi 10 hukum dalam kitab Ulangan. Mohon maaf. Diberikan lagi 10 hukum dalam kitab Ulangan, dan dituliskan itu diberikan di Moab. Di Moab ya. Kita bisa baca di dalam Ulangan pasal 5. Jadi diberikan lagi di Moab. Ini adalah suatu penekanan, atau Allah akan mengingatkan ulang sekali lagi kepada bangsa Israel lewat Musa, bahwa kamu bangsa Israel harus selalu ingat dengan perjanjian antara aku dan engkau. Ya. Ini tuh. Itu ada di kitab Ulangan. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa kitab Ulangan ini disebut sebagai kitab perjanjian. Nah, selanjutnya di dalam Ulangan 5 ayat 3. Maaf, mungkin saya tidak sempat taruh di slide. Oke. Di dalam Ulangan 5 ayat 3 kita bisa baca. Bentar ya. Atau ada teman-teman mungkin abang kakak yang bersedia untuk membacakan. Saya bacakan. Ulangan 5 ayat 3 dituliskan, bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Jadi di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 3 ini, kita tahu ini peristiwa tentang pemberian 10 hukum lagi kan di Moab. Nah, di sini itu Musa menekankan sekali lagi bahwa perjanjian ini bukan soal perjanjian antara Allah dengan nenek moyang kita, dengan Abraham, dengan Ishak atau dengan Yakub. Memang benar ada perjanjian antara Allah dengan mereka, yaitu untuk menjaga keturunan mereka. Dan itu Allah sudah genapi. Tetapi bukan berarti bangsa Israel yang adalah keturunan mereka ini dengan seenaknya bisa melupakan perjanjian tersebut. Oke, yang penting nenek moyang saya udah menuruti perjanjian tersebut dengan Allah. Ya sudah, berarti itu urusan mereka. Saya tinggal menjalani hidup saya yang sekarang aja gitu. Oke. Tentunya tidak demikian ya, karena Musa sendiri mengatakan bahwa ini adalah mengenai kita semua yang ada di sini ya. Dia itu berbicara kepada bangsa Israel. Oke. Untuk selanjutnya dikatakan juga bahwa apa yang sedang Musa sampaikan kepada mereka? Sepertinya sangat mungkin ia sedang menekankan fakta bahwa para bapa mereka sekarang sudah tiada, dan janji-janji perjanjian yang indah yang dibuat kepada para bapa saat ini sedang digenapi kepada mereka.
Hal ini mungkin saja merupakan cara Musa untuk membuat mereka mengetahui bahwa mereka tidak seharusnya mengacaukan perjanjian tersebut. Itulah maksud dari Ulangan pasal 5 ayat 3. Selanjutnya, alasan lainnya mungkin kita bisa baca di dalam Ulangan 26 ayat 17 dikatakan demikian. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Jadi di sini sekali lagi lewat Musa Allah mengingatkan bangsa Israel untuk berkomitmen atas perjanjian yang sudah mereka buat. Kita tahu bahwa di sini saat bangsa Israel itu sudah dekat ke Kanaan, tapi mungkin belum saat itu ya dia masuk ya. Kita tahu ya, kayak sudah dekat ke Kanaan, Allah mengingatkan lagi. Kenapa? Karena dia tahu di sekitar bangsa Israel itu banyak bangsa-bangsa yang disebut kafir yang bisa mempengaruhi bangsa Israel. Bahkan katanya mereka menyerahkan anaknya demi atau atas nama Allah-Allah mereka. Untuk itu Allah mengingatkan sekali lagi bahwa ingat bangsa Israel, komitmen lu sama gue nggak main-main gitu. Jangan sampai lu terpengaruh hanya karena bangsa-bangsa yang ada di sekitar kamu. Kita ingat berarti ini menunjukkan sampai 3 kali diulang berarti ini adalah sesuatu yang krusial ya, yang cukup penting gitu. Nggak main-main perjanjiannya. Oke. Nah, di samping itu juga di dalam kitab Ulangan Allah menggambarkan perjanjian atau menggambarkan hubungannya dengan bangsa Israel dengan gambaran-gambaran yang lain. Atau sebenarnya simply karena Allah ingin bekerja secara sederhana di lingkungan yang mereka mengerti. Karena kalau mungkin yang terlalu wow, tiba-tiba jatuh uang dari langit, mungkin kita pun bertanya-tanya, ini uang dari mana gitu. Kalau dalam kehidupan kita ya, ini uang dari mana? Untuk itu, kenapa kalau kita membutuhkan pertolongan rasanya kok lama banget Tuhan mau tolong ini, udah greget gitu ya. Tapi ternyata Allah membuat ini agar kita juga mengerti. Karena dia ingin kita mengerti, kita sama-sama bekerja di lingkungan yang kita pahami, bukan di luar lingkungan yang kita pahami. Untuk itu kita bisa baca di dalam Ulangan 8 ayat 5, ini suatu contoh yang sederhana ya, suatu contoh yang paling sederhana yang Allah gambarkan adalah hubungan antara Allah dengan Israel atau dengan bangsanya saat itu dengan umatnya seperti hubungan antara anak dengan orang tua. Kita bisa lihat ya. Jadi dari tadi kita sudah mengetahui bahwa perjanjian yang kekal itu seperti apa, dan kita sudah Oke. Baiklah, sebelum kita lanjut, mungkin kita akan mendengarkan puisi terlebih dahulu dari Kak Yonatan Henny Satria Putra dari Gereja Masih Advent Hari Ke-7, Jemaat Tidar 2, Surabaya, Jawa Timur. Oke, silakan Kak Henny. Mohon maaf ya, udah molor nih. Oke. Ya, selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat. Oke, saya akan membawakan puisi pada sahabat ketika ini ya, yang berjudul Perjanjian Kekal. Perjanjian kekal. Aku akan mengadakan perjanjian kekal antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Seorang malaikat terbang. Padanya ada Injil yang kekal. Harus dikabarkan ke seluruh dunia. Injil kekal selalu ada. Tak pernah pudar
perjanjian kekal adalah Injil. Allah tawarkan manusia keselamatan, walau tak layak mendapatkannya. Respon manusia agar mengasihi Dia, sebab inilah kasih kepada Allah, menuruti perintahnya. Setelah ingatkan tentang peristiwa masa lalu, Musa tunjukkan kesempatan untuk berpegang pada Allah dan setia pada perjanjian mereka. Perjanjian dan Injil muncul bersamaan. Kebenaran utama pada perjanjian adalah Injil. Abraham percaya Allah, percaya janjinya. Abraham dibenarkan oleh Allah. Imannya diperhitungkan pada kebenarannya. Allah akan taruh Tauratnya di hati bangsa Israel. Bangsa Israel jadi umatnya. Ini janji Allah. Allah tepati janjinya pada bangsa Israel. Walau banyak kesalahan Israel, Musa selalu ingatkan bangsa Israel akan janji Allah. Keluar dari bangsa Israel dari Mesir simbol kasih karunia sesuai janji Allah pada nenek moyang Israel. Perjanjian Allah dengan Israel dikumandangkan di Sinai. Pusat perjanjian adalah Injil dan 10 perintah Allah. Kitab Ulangan disebut kitab perjanjian. Perjanjian banyak ditemukan di buku Ulangan. 10 perintah disebutkan di Sinai. Setelah keluar dari tanah Mesir, diingatkan lagi setelah 40 tahun dan sebelum masuk tanah perjanjian. Diulang, diingatkan komitmen bangsa Israel turut perintahnya. Banyak bangsa kafir besar dan kecil lenyap tanpa bekas saat Israel menuju tanah perjanjian. Dilenyapkan karena pemberontakan dan kekejian dosa. Oke, mungkin Kak Nathan lagi hilang signal ya. Gimana, apakah dilanjut dulu atau ditunggu? Bernard boleh lanjut. Bernard boleh lanjut. Silakan, Bernard. Kitab Ulangan disebut kitab perjanjian. Perjanjian banyak ditemukan di kitab Ulangan. 10 perintah diberikan di Sinai. Setelah keluar dari tanah Mesir, diingatkan lagi setelah 40 tahun dan sebelum masuk tanah perjanjian. Diulang, ingatkan komitmen bangsa Israel, turut perintah Allah. Dan banyak bangsa kafir dan besar dan kecil lenyap tanpa bekas saat Israel menuju tanah perjanjian. Dilenyapkan karena pemberontakan dan kekejian dosa.
Bangsa Israel diingatkan apa pengaruh kebiasaan keji orang kafir yang dilenyapkan dan yang dikeliling mereka. Bangsa Israel dipanggil khusus sebagai saksi kepada dunia dan ditunjukkan Allah menciptakan langit dan bumi. Satu-satunya Allah yang patut disembah. Musa ingatkan Israel selalu komitmen pada Allah. Perjanjian sebuah persetujuan antara dua pihak. Ada aturan, syarat, dan ketetapan. Belum cukup jelas untuk gambarkan hubungan yang Allah inginkan. Perlu gambar lain untuk jelaskan kedalaman hubungan itu. Hubungan keluarga, satu gambaran kedekatan yang diinginkan. Seperti hubungan Yesus dengan Maria, juga dengan para murid-Nya. Mengapa diingatkan kembali dengan kata perjanjian? Karena kita hidup dalam roh perbudakan. Kita pikir sebagai budak agar selamat, harus bekerja keras supaya Tuhan beri kehidupan. Perjanjian kekal buka pengertian. Keselamatan kita bukan usaha kita, bukan karena kehebatan kita. Tetapi perjanjian ini bentuk kasih Allah. Inisiatif Allah yang terlebih dahulu beri jalan keluar pada kita. Kita tak bisa berjuang sendiri. Tuntutan agama tak akan pernah bisa kita penuhi. Satu-satunya harapan kita ketika Allah berikan perjanjian. Sama seperti perjanjian Tuhan pada Abraham, sama juga kepada kita. Berlaku selama-lamanya. Sudah ada sejak sebelum manusia pertama berdosa. Kasih Allah ada sebelum bumi diciptakan. Allah sudah putuskan akan berikan kasih-Nya kepada kita. Karena itu, apa yang kita tunggu? Apa yang kita ragukan? Kasih Allah bukan baru sekarang. Allah catat kisah kasih. Alkitab catat kisah kasih Allah. Masih kurangkah bukti kasih Allah? Satu-satunya pengharapan kita pegang. Allah berjanji di mana kita berada, maka Allah akan selalu bersama kita. Mari sambut perjanjian kita sebagai bukti kasih Allah. Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, baik. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Bernard, terima kasih Kak Yonatan yang sudah mewarnai diskusi kita dengan pembacaan puisi pada malam hari ini. Untuk itu, karena tadi kita sudah belajar tentang perjanjian kekal, bagaimana itu perjanjian kekal, dan bagaimana perjanjian itu ada semenjak dari sebelum bahkan bumi diciptakan sampai kepada Abraham, Israel, maka dari itu disebut perjanjian kekal. Bahkan juga di dalam perjanjian baru masih terus dibahas. Untuk itu pada kesempatan yang ditunggu-tunggu, kita masuk di sesi diskusi atau berbagi pendapat bersama-sama dari semua teman-teman, tak terbatas siapa aja yang mau kasih tanggapan atau pertanyaan, boleh banget, karena di sini juga ada pendeta-pendeta yang bisa menjawab pertanyaan Anda, tentunya ya. Kalau saya mungkin kurang kompeten, tapi ada narasumber terpercaya lah ya. Oke. Mungkin boleh raise hand. Ada pertanyaan atau tambahan? Oke, sudah ada 2 partisipan. Yang pertama mungkin Kak Buang Akai, habis itu Kak Yora. Silakan, Kak. Bicara nih perjanjian, ada berapa ada beda antara perjanjian manusia dengan manusia dengan Allah, Allah dengan manusia.
kalau Allah dengan manusia itu ada covenant, ada juga agreement. Bisa juga manusia dengan manusia itu agreement. Bisa juga kalau manusia dengan manusia itu, kalau manusia dengan Allah itu biasanya dengan kata promise. Atau biasanya perjanjian Pathfinder. Itu kan dia bahasa Inggris Pathfinder pledge. Nah, di sini kenapa dia katakan covenant atau agreement? Karena dia perjanjian ini yang perjanjian yang ada syaratnya. Jadi kita ini perjanjian kekal ini ada persyaratan. Karena ini kitab Ulangan dia membahas tentang kasih. Jadi dibahas tentang perjanjian kekal antara Abraham beserta keturunannya. Kalau orang baca di Galatia, ini bukan keturunan secara jasmani, karena kenyataan orang Israel itu udah bukan bangsa pilihan, umat pilihan. Jadi siapa yang percaya pada Yesus itu yang jadi keturunan Abraham yang sekarang. Jadi yang kita hubungkan dengan kitab Galatia itu. Oke, dah. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Kak Buang atas tambahannya ya. Itu tambahan kan, bukan pertanyaan ya, tambahan. Oke, ya jadi perbedaan ya antara perjanjian manusia dengan manusia, perjanjian manusia dengan Allah, dan sebaliknya. Oke, thank you Kak Buang. Selanjutnya, tadi ada Kak Yoram, tapi Kak Yoram udah lower hand. Halo. Oke. Silakan Kak. Halo. Baru sampai di rumah aku, tak apa-apa ya teman-teman. Maaf ya tadi saya lagi di jalan ya. Aku baca di sini ya teman-teman di perjanjian 1. Ini perjanjian kekal dibangun di atas 3 pilar. Kasih karunia Tuhan yang menawarkan keselamatan kepada semua orang. Iman yaitu sambutan kita menerima perjanjian itu. Dan kepatuhan sebagai bukti iman kita pada janji keselamatan itu. Abraham mempercayai janji-janji Allah tentang keturunannya. Abraham menjunjung tinggi perjanjian itu dengan penurutan yang mutlak. Mempersembahkan Ishak dan di Gunung Moria. Karena ini imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Yeremia membahas tentang perjanjian yang baru dalam konteks hukum. Tidak hanya tertulis di loh batu, tetapi dalam hati umat Allah. Baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Jadi contohnya begini. Saya join di PRG Nusantara, tapi saya janji di kelompok pelajar kita saya join dua-duanya di hari Selasa. Kenapa? Saya banyak bersyukur atas maaf ya, kita bicara pemahaman, punya karakter dan punya seperti pria panggilan gitu. Teman-teman kita harus ingat itu. Jadi kenapa demikian? Allah digambarkan sebagai tukang besi, menangkap umatnya dari api untuk dibantu dan ditepa. Karena kita adalah miliknya dan pewarisannya. Kristus menggambarkan diri sebagai saudara terhadap murid-muridnya. Merupakan satu contoh dari cinta dan kasih karunia yang menarik kepada mereka yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Jadi perjanjian diperkenalkan sebagai perjanjian hukum yang formal antara dua pihak. Allah menggunakan gambaran seperti ayat. Memelihara kita dan mengasihi kita sebagai anaknya. Kiranya Tuhan memberkati KBRI. Thank you. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Yoram untuk tambahannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada Kak Jamal. Silakan Kak Jamal. Pertanyaan atau tambahan? Baik. Selamat sahabat. Saya mau sedikit menambahkan dari pelajaran hari Selasa. Dan sekaligus saya ada sedikit aplikasi yang mau saya sampaikan. Ini mungkin ada juga dengan hubungan dengan kehidupan saya. Di pelajaran hari Selasa, saya tertarik dengan kata-kata ini. Tidak lama sesudah bangsa Israel ditebus dari Mesir, Allah mengadakan perjanjian dengan mereka di Sinai. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah membuat perjanjian setelah mereka keluar dari Mesir?
kenapa bukan pada saat di Mesir Tuhan memberikan janji itu? Yang artinya ketika ada sesuatu hal yang akan dibuat, kebebasan bangsa Israel, seharusnya Tuhan memberikan perjanjian sebelum dilakukan pembebasan itu. Tapi inilah bukti Allah menunjukkan eksistensinya sebagai Allah yang kasih. Bahwasannya ketika sudah melewati masa persoalan dalam kehidupan bangsa Israel untuk melewati perbudakan, di situ Allah menunjukkan supaya bangsa Israel tidak ada alasan bahwasannya Tuhan telah menyertai bangsa Israel. Sehingga ketika perjanjian ini ditetapkan, maka Tuhan membuat sebuah perjanjian itu ada aturan mainnya. Ada aturan main yang ditunjukkan. Karena dalam sebuah perjanjian harus ada aturan-aturan, yaitu adalah hukum moral yang terdapat dalam kitab Keluaran, Ulangan juga ada. Jadi itulah yang harus dituruti. Jadi itulah aturan mainnya supaya perjanjian ini bisa sampai untuk dilakukan, supaya bisa terjadi apa yang diinginkan Tuhan dan juga pencapaian bagi bangsa Israel demi menciptakan keselamatan. Terima kasih. Ya, baik. Puji Tuhan, terima kasih. Oh, pendeta ya? Oke, terima kasih Pendeta Jamal atas tambahan dan penjelasan yang lebih detailnya ya. Oke, selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan atau tambahan bagi kakak abang atau teman-teman. Boleh dipersilakan untuk raise hand, atau mungkin di kolom komentar juga boleh. Oke, silakan Kak 14 ya. Oke, silakan. Pendeta 14, Kak. Oh, pendeta. Aduh, mohon maaf ini pendeta. Oke, silakan Bapak. Nggak apa-apa. Baiklah, selamat sahabat untuk kita semuanya. Saya lihat tadi pelajaran ini mengenai perjanjian kekal. Kalau kita perhatikan, apa sebenarnya isi perjanjian itu? Kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat kita ini, apa yang ditetapkan Allah kepada bangsa Israel? Yang pertama kita perhatikan mereka harus menjadi role model kepada bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Yang kedua, apa isi perjanjian ini adalah kalau kita perhatikan bagaimana Allah harus diceritakan kepada bangsa-bangsa kafir. Bagaimana Allah itu? Bagaimana ciri-ciri Allah? Itulah yang ada di 10 hukum. Nah, kita tahu kan bagaimana ciri-ciri Allah? Jelas di 10 hukum. Kemudian, kalau kita baca di pelajaran hari Sabat sore, dikatakan di sini bagaimana perjanjian itu adalah kasih karunia dan kasih yang menyelamatkan. Apa sebenarnya yang dituntut dari perjanjian ini? Yang pertama kalau kita lihat pelajaran hari Minggu, percaya seperti Abraham. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan dengan segenap hati. Nah, kalau saya melihat di sini, saya lebih tertarik di pelajaran hari Senin. Kalau kita perhatikan di pelajaran hari Senin, bagaimana Allah meneguhkan janji itu. Kalau kita baca di Ulangan 9 ayat 5, jelas dituliskan di sana bahwa bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, engkau menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah, Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya. Saya lihat dari kisah ini, walaupun bangsa Israel tidak benar hatinya, tapi masih lebih tidak benar bangsa kafir itu. Walaupun sebenarnya sama-sama tidak walaupun sebenarnya sama-sama tidak bisa, tetapi Allah mau menunjukkan bagaimana sebenarnya perjanjian yang diberikan itu. Apakah Allah benar-benar menepatinya ataukah hanya sekilas begitu saja? Nah, kalau kita baca lebih teliti ayat ini, bagaimana kasih karunia Allah seperti yang di Sabat sore tadi, bagaimana kasih karunia
Allah kasih untuk menyelamatkan bangsa itu. Kalau kita perhatikan kembali di Ulangan 9 ayat 27, itu jelas dikatakan di sana, janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikannya dan dosanya. Nah, yang menjadi perenungan kita di di pelajaran ini tadi, Bro Buang Akai-Akai tadi sudah singgung ya, bahwa menjadi role model sekarang nggak ada lagi bangsa Israel itu. Kita lah bangsa Israel rohani itu. Siapa yang turut kepada perintahnya. Jadi perjanjian kekal ini di pelajaran kita ini, yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah kita hidup oleh iman? Seperti Galatia 3:7 ya. Apakah kita hidup oleh iman? Sama seperti Abraham meyakini janji itu. Bagaimana janji Allah itu diyakini oleh Abraham, diimani oleh Abraham. Apakah itu kekal? Ya jelas kekal sampai selama-lamanya. Keselamatan itu bagi semua orang sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kita masih bisa untuk mendapatkannya saat ini. Nah sekarang kalau kita perhatikan, ini sedikit dia ke ayat hafalan kita, bahwa dikatakan di situ turun-temurun. Berarti ini yang dikatakan di kitab Ulangan juga, bahwa engkau harus mengajarkan kepada anakmu, baik dimanapun engkau berada. Apa perjanjian Allah itu? Apa tujuan perjanjian itu? Dan apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Oke, baik. Puji Tuhan, terima kasih, Pastor. Oke, selanjutnya masih dibuka kesempatan bagi teman-teman, abang kakak yang mau memberikan pertanyaan atau mau memberikan tambahan. Boleh raise hand mungkin? Oke, di sini ada satu pertanyaan. Oh, silakan Kak Yoram. Waduh, udah kayak KPA beneran ya. Boleh aku tambahkan sedikit lagi sebelum kita kasih pertanyaan dulu? Jadi gini, Allah memilih Israel bukan karena kelebihan mereka, tetapi karena kasih karunia Allah untuk mematuhi janji-janji yang telah dibuatnya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang mereka. Untuk menentukan kehidupan umat pilihan agar hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka disedialah peraturan hidup. Itu 10 perintah hukum dan peraturan lainnya yang harus dituruti. Contoh, tadi barusan aku lihat Kak Yusmana tambah. Aku kira ini cowok atau cewek. Tiba-tiba saya janji. Tiba-tiba pas aku lihat Kak Yusmana ini orangnya cowok beneran. Oh my goodness, di diskusi sekolah KBRI. Karena sebentar doang. Dia menang yang kasih pertanyaan komisi pekerjaannya, teman-teman. Itu contoh yang pertama. Nah, saya baca lagi, umat Allah adalah mereka yang mengasihi Yesus dan menatakan kasih itu dengan penentuan terhadap hukum Allah. Itu akan menanggupkan umat Allah menjadi terang bagi bangsa lain. Jadi gini loh, waktu itu Mami ngajakin aku nyanyi di kafe. Aku maunya nunggu sekolah sahabat nih. Ya Tuhan, sampai waktu itu saya ya udah deh saya nyanyi, makan dulu. Habis makan nyanyi dulu. Habis itu baru kita berdoa bersama-sama di ministry. Di situ ya semacam habis itu kita join bersama-sama. Jadi teman-temanku sekalian, komitmen hidup sebagai umat Allah tidak boleh ditunda. Itu harus dilakukan saat ini untuk menjadi setia dan kudus. Umat Allah di akhir zaman adalah pemegang perjanjian Allah. Ia menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Setiap umat Tuhan memerlukan kuasa Roh Kudus karena mereka dipilih untuk mewakili Allah menjadi terang bagi dunia. Yesus adalah terang dunia. Ketika kita datang padanya, kita akan disanggupkan pancakan tangan Yesus. Jadi, singkatnya, keselamatan adalah kasih karunia yang kita terima melalui iman dan sebagai hasil dari keselamatan. Kita hidup menurut sesuai dengan ketentuan perjanjian. Tuhan Yesus menawarkan kepada kita
perjanjian yang sama yang diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Apakah setuju mau menerimanya? Ada mau tambahan? Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, baik. Terima kasih, puji Tuhan. Kak Yoram, terima kasih banyak atas tambahannya. Dan selanjutnya mungkin kesempatan dulu buat Kak Buang Akai, sesudah itu Kak Amos. Dasar perjanjian Allah kepada bangsa Israel itu bentuknya perwakilan. Nyandak sama orang. Nyandak sama orang Israel waktu itu. Contoh, dari Abraham, Ishak, Yakub itu secara pribadi. Mewakili. Nanti kalau mereka itu cikal bakal orang Israel. Ini Musa, dia mewakili langsung orang Israel. Jadi Tuhan hendak berjanji dengan orang yang hendak menurut. Bersungut-sungut. Sama orang cewek dengan cowok yang kita belum pernah pacaran. Tapi orang-orang udah pacaran, dia mau berjanji nggak mungkin ya, ini cewek mau berjanji ke orang yang dia tahu tuh cowok aja amburadul. Dia mau berjanji bagaimana dia? Begitu juga dengan Tuhan, dia mau berjanji, Tuhan berjanji kepada orang yang udah tahu dia ini orang kepercayaannya, tim Musa. Jadi Musa ini dia tidak terpengaruh dengan apapun. Walaupun memang pada akhirnya memang Musa memang pernah kesal. Tapi tetap Tuhan pilih dia, tetap Tuhan memilih dia. Apapun dia punya. Jadi Tuhan ini kalau ketika dia memilih, yang penting orang ini tidak murtad. Ceritanya. Abraham, Ishak, Yakub, bahkan sampai Musa, bahkan sampai di perjanjian kepada murid-murid Yesus. Janji tentang kedatangan Yesus kedua kali. Itu sanak Pak Yudas. Karena Yudas ceritanya ya selalu jual Yesus. Tapi dalam cerita di sini, bahwa itu perjanjian Allah dengan manusia itu, Tuhan selalu pilih orang yang memang walaupun dia jatuh bangun, ya tetap karena masih setia, dalam kategori setia, masih Tuhan dia pilih. Sama kayak itu cowok, mau pilih itu cewek, walaupun dia jatuh bangun tuh cewek dan cowok, ya misalnya kan kadang-kadang bakal lekang. Tetap karena dia masih setia, nak bahugel, cerita nak bahugel, tetap karena dia setia, jadi masih dia berjanji akang. Nah mungkin orang membuat janji orang yang tidak setia, orang bahugel. Itu DP contoh. Jadi Tuhan itu berjanji kepada orang dengan syarat dia sendiri sesuai dengan Yohanes 14 ayat 15. Kalau dia di ulangan ada tuh kata berkat dan kutub. Jadi tetap janji Tuhan itu bersyarat kepada orang yang memang secara pribadi. Abraham, Ishak, Yakub, Musa. Setelah Musa ada Yosua. Itu perjanjian itu kekal kepada melalui perwakilan. Secara perwakilan. Contoh kepada Gereja Advent, kepada Ellen G. White. Tuhan yang tidak kasih kepada sama orang tuh di perjanjian itu. Orang mesti baca buku dulu Ellen G. White baru orang boleh. Ini boleh pakai perjalanan sendiri. Itulah contohnya Tuhan. Oke, terima kasih. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Kak Buang atas tambahannya. Selanjutnya mungkin Kak Amos, habis itu Pendeta Surya. Baik, selamat sahabat kakak-kakak semua. Saya ingin bertanya ini. Pertanyaan saya di seputar hari Senin. Sangat menarik ya, salah satu keunikan dari Kristen adalah kita diselamatkan karena kasih karunia bukan karena perbuatan. Kita sepakat semua di situ. Itu yang membedakan kita dengan agama-agama lain. Cuma kadang-kadang ini juga perlu kita pahami semua bersama-sama. Nah, makanya saya angkat lagi ini mengenai keselamatan oleh kasih karunia ini. Kadang-kadang menjadi Advent ini
sangat sangat luar biasa gitu ya, sampai kita juga harus memberitakan ini semua kepada mereka yang bukan Advent. Kalau keselamatan itu adalah kasih karunia, bukan karena perbuatan baik atau menurut hukum, ya menurut hukum itu termasuk 10 hukum. Lalu mengapa kita orang Advent ini begitu egoisnya gitu loh, bukan egois ya, tanda kutip, ingin menjadikan orang Kristen ya di luar kita ini untuk mengikut Tuhan melalui gereja kita ini, ya kan? Karena tadi kan di awal ya kita semua percaya bahwa keselamatan itu adalah karena kasih karunia, bukan karena perbuatan. Seberapa baik pun kita tidak akan bisa selamat. Gitu. Atau mungkin kalau pertanyaan saya ini salah, mungkin bisa diperbaiki. Itu mungkin Kak Beril boleh ditangkap ya maksudnya. Atau mau minta Kak Yoram ini jelasin. Oke, thank you. Oke, thank you Kak Amos. Pertanyaannya mungkin sebelum menjawab, mungkin juga kakak-kakak pendeta-pendeta di sini udah bisa memikirkan ya, mengkritisi pertanyaan ini. Jadi boleh terlebih dahulu Pendeta Surya. Silakan Pak Pendeta. Makasih Kak Beril, pengumumannya dari Kak Beril bagus. Kita jelas ya tadi ada gambar-gambarnya, rutenya bagus-bagus tuh. Jadi kita makin mengerti dengan mudah. Pertanyaan Amos itu juga itu mantep banget. Itu bagus banget. Kenapa kita harus menginjil sementara kasih itu, ya kan? Sementara kasih karunia itu free gitu, free kepada semua orang. Karena kalau kita belajar dari pelajaran hari Minggu dikatakan bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi kepada orang kafir. Nah, sekarang siapa yang menciptakan kata kafir kepada sesama? Kita sendiri. Apakah orang-orang kafir di mata Tuhan? Enggak. Kenapa? Karena satu ciptaan, itu satu tangan yang menciptakan itu. Terlepas dari bahasa kita mereka adalah kafir atau beda agama dengan kita, tapi mereka itu adalah satu ciptaan dengan kita. Ya, satu ciptaan yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Itulah sebabnya Allah itu ketika melakukan penebusan, dia katakan untuk semua orang. Nah, jadi pertanyaan Bang Amos ini bagus. Kenapa kita harus mengabarkan Injil kepada mereka? Ini yang ingin saya sampaikan, teman-teman, dari perjanjian kekal ini. Saya mau tanya, kalau kita berada di negara Indonesia ini disebutkan sebagai negara hukum, ya. Ini kita brainstorming dulu ya kepada hal-hal yang nyata di lingkungan atau di sekitar kita. Negara ini adalah negara hukum. Ada pepatah mengatakan, ada statement yang mengatakan semua masyarakat harus tunduk di bawah hukum. Oke? Itulah sebabnya kalau orang salah dihukum. Nah, pertanyaan saya, kalau orang tidak salah, mereka berada di bawah hukum atau di atas hukum? Atau setara dengan hukum itu sendiri? Itu kan jadi pertanyaan. Kenapa? Karena kalau orang tidak salah, ngapain dihukum? Berarti mereka tidak berada di bawah hukum. Ya kan? Tidak berada di bawah hukum. Nah, sedangkan perjanjian kekal ini bersifat ada hukumnya, ada kasih karunianya, ada penebusannya, ada Injilnya, kabar baiknya. Nah, tapi semuanya bersinggungan, saling bersinggungan. Nah, sekarang kalau kita bingung, mana yang paling utama? Hukumnya kah? Atau kasih karunianya kah? Atau kabar baiknya kah? Atau perjanjiannya kah? Mana yang lebih penting? Nggak ada yang lebih penting dari itu semua. Nggak ada yang penting. Tapi ada satu yang sangat penting. Kalau kita mau ringkas secara sederhana, ada yang sangat-sangat penting di atas semuanya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Sang Pemberi. Ya, mengerti ya? Kalau kita ingin melihat kepada hukum itu, makanya kita lihat kepada Sang Pemberi. Makanya dikatakan pada pelajaran hari Jumat kesimpulan pasal pertama itu tulisan Nyonya White yang diangkat dari Babel Commentary. Dikatakan begini, roh perbudakan membuat kita ingin mencapai tuntutan hukum itu secara sempurna. Padahal dikatakan dalam firman yang lain, aku yang membungkus hukum-hukum itu untuk kamu lakukan. Supaya kalau kamu nggak bisa lakukan itu secara sempurna, kasih karuniaku yang menyempurnakan. Nah, kita ini sekarang ini sedang dilakukan pembuyaran atau pengaburan mata pemahaman firman ini oleh setan. Kita melihat hanya kepada hukumnya saja,
Sehingga ketika kita melihat hukum, maka orang-orang yang tidak sama dengan hukum kita anggap kafir atau murtad. Sedangkan Yesus mengatakan kasih karunia itu, perjanjian itu untuk semua orang. Kenapa? Karena mata kita kepada hukum. Kalau kita bicara kepada Injil, kalau ada orang yang tidak mempelajari Injil, misalnya kitabnya berbeda dengan kita katakan itu murtad, kafir. Kenapa? Karena mereka tidak sama dengan kita. Karena mata kita hanya kepada Injil. Nah, ingin saya ajarkan kepada kita semua, saya bawa pikiran kita secara tepat dan benar, bahwa di atas semua yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu perjanjian kekal. Dikatakan, bahkan sebelum dunia ini diciptakan, ada perjanjian yang sudah disampaikan. Siapa itu? Oknum-oknum yang membuat perjanjian ini siapa? Bukan Allah dan manusia, bukan. Yang dijatuhkan kepada Allah dan manusia itu hanya 10 hukum. Tapi perjanjian kekal ini sudah dibawa jauh sebelum penciptaan. Apa itu? Perjanjian itu kekal itu adalah kalau nanti Tuhan, ini bicara Yesus dan Allah Bapa. Bapa, nanti kalau manusia ini yang kuciptakan ini berdosa, ada satu perjanjian yang kubikin, aku akan datang menebus. Itulah sebabnya perjanjian kekal itu berlaku ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kalau manusia itu tidak jatuh ke dalam dosa, maka perjanjian ini tetap perjanjian, tapi eksis, dikatakan pada pelajaran hari Sabat sore, eksis dan tetap ada, sudah ada dan tetap ada. Apa itu perjanjiannya? Yaitu, kalau nanti suatu saat mereka berdosa dan mereka bertobat, aku akan menebus. Kalau nanti mereka berdosa lagi, aku akan tebus. Kalau nanti mereka berdosa lagi, aku akan tebus. Dan Hosea menjadi praktek secara nyata bagaimana pelacuran itu dia beli lagi berulang-ulang, dia beli lagi. Sehingga apa? Itulah perjanjian kekal itu. Itu yang ingin Tuhan nyatakan. Kalau nanti kamu semua dalam grup virtual ini berdosa, aku akan menebus. Kalau nanti berdosa lagi, aku akan tebus. Tapi bertobat ya, bertobat supaya perjanjian itu berlaku. Kalau perjanjian itu kalau perjanjian itu ingin dilakukan, kamu harus bertobat. Tapi kalau kamu nggak bertobat, perjanjian itu nggak akan berlaku. Perjanjian itu akan tetap ada dan eksis, tapi tidak berlaku kalau tidak dengan pertobatan. Tapi hal yang paling penting, ingat, pelajaran ini bukan membawa kita kepada perjanjian, hukum, iman, kasih karunia, bukan. Lebih daripada itu, pelajaran kita sepanjang malam hari ini adalah membawa kita kepada sang pemberi perjanjian. Supaya mata kita tidak salah lihat. Kalau kita melihat kepada hukum, orang yang tidak sama dengan hukum kita anggap salah. Padahal kasih Tuhan sama dengan mereka. Ya, kasih Tuhan pun sama dengan mereka. Artinya apa? Kita lihatlah mata kita kepada Yesus supaya mata kita ini melihat mata kasihnya Yesus. Melihat orang yang berbeda dengan kita itu melihat dengan kasih. Ini orang yang perlu diselamatkan, bukan dengan mengatakan orang ini murtad, bukan. Ya, itu mungkin sedikit Kak Beril yang bisa menjawab pertanyaan kita semua ya. Terima kasih. Oke, siap. Thank you Pendeta atas tambahan dan jawabannya untuk pertanyaan Kak Amos. Tapi di sini ada Bang Edmund. Bang Edmund silakan. Mungkin ada tambahan atau jawaban ya. Oke, mungkin belum di unmute Bang. Oh, oke, silakan Bang. Baik, teman-teman, ada satu kata di sini yang tadi Amos sampaikan. Kenapa sih kita harus buat orang jadi Advent? Sebetulnya enggak. Advent itu tidak pernah mengadventkan. Ini mungkin pemikirannya orang-orang tertentu saja gitu loh, yang mengangkat-ngangkat nama Advent. Jadi kalau melihat pada perjanjian kekal ini, Tuhan itu Allah yang mencintai semua gitu loh. Kenapa orang Israel yang diselamatkan dari semua bangsa? Ada begitu banyak bangsa di dunia ini, kenapa Israel dipilih gitu loh? Anda tahu kenapa? Jadi cara Tuhan memilih itu bukan yang paling kuat, kalau dia cari yang paling lemah dari semua bangsa. Dia ambil bangsa yang paling lemah, paling keras tengkuk, paling gampang patah iman. Ini menggambarkan kita semua nggak di gereja Advent ini? Mohon maaf ya. Kalau kamu lihat orang-orang di gereja-gereja lain, waduh luar biasa. Perbaktian mereka itu benar-benar serius. Kalau kasih perpuluhan, benar-benar nggak ada titik komanya. Kalau misalnya mereka ke gereja, semangat. Orang Advent, pinter dia. Datang kalau udah mau jam khotbah.
Biar hemat bensin kali ya, mungkin nggak tahu juga. Tapi Tuhan selalu pilih yang paling lemah untuk apa? Light bearer, pembawa terang. Tuhan mau kasih tahu sama kita bahwa my grace is made perfect in weakness. Kalau baca dalam 1 Korintus. Kasih karunia Tuhan itu menjadi sempurna dalam kelemahan kita. Gimana itu terjadi saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti sama sekali. Jadi jangan bangga jadi orang Advent. Mohon maaf. Anda adalah orang terlemah yang Tuhan pilih. Tapi melalui Anda, Tuhan mau menunjukkan dunia. Kalau orang terlemah aja bisa diselamatkan, apalagi itu semua orang yang lain. Dan di buku Ulangan ini nanti di bagian akhir kita akan baca. Musa akan kasih tahu kenapa Tuhan pilih kalian dari semua bangsa katanya. Karena kalian ada yang paling lemah dari semua. Itu hebat sekali Musa bilang begitu. Saya pikir, wow. Saya sampai kadang-kadang baca buku Ulangan ini karena ini khotbah terakhir ya. Khotbah terakhir itu biasanya yang terbaik gitu loh. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 14 ayat sampai 16 dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Nomor 1, aku tahu siapa domba. Jadi Tuhan tahu siapa yang ada di dunia ini, siapa yang menjadi dombanya. Nah yang kedua, domba-dombaku mengenal aku. Nah ini yang paling penting. Anda tahu nggak juru selamat Anda siapa? Anda tahu nggak siapa yang mimpin Anda? Siapa yang berbisik kepada Anda? Ayo domba-domba datang. Lari dari ujung mana-mana datang, masuk kandang. Sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak. Kelihatan ya jelas ya? Sorry aku gedein kali ya supaya kalau kayak gini kelihatan sorry aku balik share screen lagi deh biar kelihatan enak. Nah, ini kelihatan bentar ya. Kelihatan nggak ini yang gede kelihatan nggak? Oke. Kelihatan. Oke. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain. Jadi bukan mengkonvert. Jadi di everlasting gospel kenapa diberikan itu kepada Nuh, kepada Musa, karena Tuhan balik lagi kasih kesempatan. Ayo, ini ada orang-orang nih. Nuh itu dipanggil orang gila, tahu nggak? Coba kalau Anda yang paling lemah itu orang gila di dalam dunia ini. Nuh itu dipanggil orang gila sama orang-orang di zamannya. Bayangkan. Kalau Anda bisa baca itu dalam buku Ibrani. Ibrani pasal yang 11. Mengenai Nuh dipanggil orang gila. Kalau Nuh aja bisa dipanggil orang gila dan dia bisa selamat dan dia bisa berkhotbah menyelamatkan semua binatang dan semua keluarganya. Tuhan tuh lagi manggil domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Dan domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi apa? Mereka akan menjadi apa? Tadi siapa yang nanya? Siapa tadi yang nanya ini? Kenapa mengadventkan? Mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kenapa sih kita harus satu? Kenapa sih harus ada gereja dunia Advent ini? Kenapa sih nggak kayak gereja lain? Biar aja semua. Kenapa Tuhan harus punya gereja dunia? Coba kebayang bangsa Israel, Tuhan itu Allah yang teratur. Nah, kita akan lihat di sini yang berikutnya ini. Jadi everlasting covenant itu sangat rapi. Tuhan suruh kita untuk berusaha memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Satu tubuh. Kalau satu tubuh itu artinya gimana sih? Nggak ada dua ya. Tubuh itu apa? Jemaat. Kita jemaat adalah tubuh, Yesus Kristus adalah kepala. Satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Cuma satu pengharapan kita, Yesus Kristus. Kematiannya, kebangkitannya, itulah yang memberikan kita pengharapan. Yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi bukan ada banyak macam-macam baptisan. Dipercik lah, lewat online lah.
Satu Allah dari Bapa kita semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi Tuhan itu yang memberikan gereja ini, jemaat ini, tubuh ini masih di pasal yang sama, Efesus 4 ya. Yang memberikan kepada semua ini, Tuhan berikan kita gembala-gembala, pengajar-pengajar, nabi-nabi. Jadi gereja Tuhan itu harus ada nabinya. Gak bisa. Siapa yang berikan? Tuhan. Kenapa Tuhan berikan? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi untuk apa kita dikasih semua ini? Pendeta, pengajar, nabi, pemberita Injil, evangelis, ya. Untuk apa? Untuk untuk memperlengkapi kita supaya kita bisa melayani orang. Kalau Anda tidak melayani orang, artinya Anda tidak sedang diperlengkapi. Itu aja sih jawabannya. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi balik lagi, pembangunan tubuh Kristus cuma satu tubuhnya, nggak ada yang lain. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Kenapa sih harus ada kesatuan iman? Kenapa sih kita nggak boleh pegang iman kita masing-masing? Usah kan gereja baptis, saya percaya kepada ini, saya percaya kepada itu, jangan paksain saya dong. Saya mau percaya kepada baptis, kepada bagaimana yang lain-lain. Saya gereja Pentakosta, saya mau loncat-loncat dalam gereja itu urusan saya dong. Itu kan kepercayaan saya. Tapi di sini dikatakan kesatuan iman. Kenapa harus ada kesatuan iman? Kenapa harus ada kesatuan keyakinan? Karena kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan anak-anak lagi yang diombang-ambingkan terus. Ada orang bilang begini, wih bener juga nih pengajaran. Ada orang dengar khotbah dari gereja ini, ih bener juga nih khotbah. Ada dengar dari World Last Day Events. By the way, jangan dengar World Last Day Events, itu bukan Advent itu. Wah, dia ngomong-ngomong begini. Bener juga ini. Ini orang yang dewasa itu bagaimana sih? Orang yang dewasa itu bukan kayak anak-anak diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih karunia, kita bertumbuh dalam segala hal karena Dia, Kristus, yang adalah kepala. Dan padanya lah seluruh tubuh. Perhatikan yang ini. Yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Anda perhatikan, saya bukan apa-apa, saya mau katakan langsung straight to the point. Ada gereja metro, ada gereja yang nggak jelas. Ini, kita Adventist Reform. Kita bukan. Kita pengikut dari evangelis ini. Kita mau bikin ini sendiri, kita mau tinggal di kampung-kampung sana. Kita udah nggak ikut lagi gereja Advent sedunia. Ada yang salah nggak di sana kalau Anda baca ini? Karena kita itu rapi tersusun. Nggak ada gereja di atas muka bumi ini yang serapi gereja Advent seluruh dunia. Nggak ada. Anda sebutkan, saya bisa kasih tahu kenapa nggak. Karena Tuhan yang memimpin. That's it. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Teman-teman, ada keteraturan di dalam semua yang Tuhan buat. Jadi kalau Anda tidak teratur, mulai bikin kelompok-kelompok liar, menuding-nuding gereja, bilanglah bahwa ketua conference begini dan begitu. Anda coba pikir, siapa yang menaruh ketua conference di situ? Tuhan apa Anda? Ini pertanyaan yang paling penting. Kita harus percaya bahwa Tuhan masih bertahta. Itu kiranya boleh dari saya. Oke, baik. Thank you Bang Edmund atas tambahan dan jawabannya. Kak Amos, apakah sudah jelas? Hanya pertanyaan sih, tapi yang lain dulu. Oke, selanjutnya mungkin tadi Kak Bev ada raise hand. Kak Bev, apa masih mau kasih tanggapan? Selamat sahabat semua. Sorry tidak bisa on cam. Makasih Beryl. Sebenarnya sih di sini
antara mau kasih juga statement dan juga pertanyaan sih. Tapi untuk awalnya seru sekali tadi pembahasan yang dibawakan oleh teman-teman dan juga pendeta-pendeta yang ada di sini. Saya sih lebih condongnya langsung ke lapangan. Saya sering kali nongkrong dengan teman-teman saya yang denominasi atau orang yang non-Advent. Di sini pertanyaan selalu mereka tanyakan kepada saya begini, Bev, kalau bahasa Manado aja begini, Bev, kepang ngoni orang Advent masih menggunakan perjanjian lama. Nah, itu selalu pertanyaan mereka. Dalam bahasa Indonesianya, Bev, kenapa kalian masih menggunakan perjanjian lama dalam mengikuti semuanya? Awal perjanjian lama, Israel dipilih Tuhan untuk dipilih menjadi bangsa yang terpilih, hukum Sabat di situ, dan juga semuanya ada di situ. Tetapi teman-teman saya ini, ya mungkin karena cuma saya yang Advent, mereka bertanya, Bev, kan Israel itu zaman yang sudah lama, zaman yang sudah kuno. Itu ada di, kalau teman-teman lihat bisa ada di pertanyaan di pendalaman di hari Jumat. Itu kan sudah kuno. Kita sekarang sudah di zaman perjanjian baru. Nah, pertanyaan buat kita, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang di luar sana beranggapan bahwa sudah tidak perlu lagi menggunakan perjanjian lama, karena perjanjian yang kekal itu di perjanjian baru, mengikuti Yesus. Dan untuk menjadi pengikut Kristus tidak apa-apa untuk mengikuti hari Minggu, karena di saat pandangan mereka, di saat Yesus mati, maka perjanjian hukum-hukum yang Tuhan sudah canangkan di perjanjian lama sudah dipalangkan. Nah, bagaimana menurut teman-teman dan pendeta-pendeta untuk menjawab teman-teman yang di luar sana bertanya seperti hal itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya berikan satu kesempatan, satu jawaban buat pertanyaan Kak Bev. Setelah itu mungkin mohon maaf sebelumnya kita harus akhiri ya. Oke. Ada satu tanggapan mungkin. Kalau belum ada mungkin bisa di Japri ya, atau dijawab di grup mungkin ya, bisa juga. Oke, kalau nggak ada yang jawab begini, sederhana. Di dalam Yeremia 33, mungkin ini yang mungkin orang itu bingung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kalau Anda baca di Yeremia, saya coba buka Alkitab saya, Yeremia 33. Kalau kita berbicara mengenai perjanjian lama, pemikiran Anda kan buku yang ditulis sebelum Yesus, ya kan? Perjanjian baru buku yang ditulis setelah zaman Yesus. Tapi bagaimana Alkitab mendefinisikan perjanjian lama dan perjanjian baru? Dalam Yeremia pasal yang 33, kalau Anda baca di sana, tadi saya mana punya Yeremia 33 ya. Anda baca di sana, dikatakan, inilah perjanjian baru yang aku buat dengan kaum Israel pada zaman itu. Kita berbicara mengenai zaman akhir. Gitu loh. Oh, sorry. Yeremia 31 ayat 33. Aduh, mohon maaf. Saya share screen ya. Yeremia 31. Yeremia 31 ayat 33. Di sana dikatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi dalam mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, mari kita baca ayat sebelumnya. 33.
Dari 30 sampai 35 cepat. Lihat ayat 31, sorry. Mulai dari ayat 31. Jadi 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan apa di situ dikatakan? Perjanjian baru. Perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Apa yang Tuhan bikin perjanjian dengan nenek moyang mereka? Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi dimulai dari perjanjian lama di sini. Ayat 32 menyebutkan perjanjian. Apa yang terjadi dengan perjanjian lama? Waktu umat-umat Tuhan berada di bawah kaki Gunung Sinai, Tuhan berbicara dengan suaranya yang penuh dengan gemuruh dan guntur. Tuhan berbicara, inilah perjanjianku dengan kaum Israel. Kamu jangan memiliki Allah lain. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas bumi, di bawah, di atas langit, di bawah laut, dan di dalam isinya, dan menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Ingat, hormatilah orang tua. Tuhan sedang berbicara dari atas gunung dengan kabut dan awan dan suara guntur gemuruh. Setelah Tuhan bilang perjanjian ini perjanjiannya loh, perjanjian yang Tuhan, makanya itu disebut the covenant. Dua loh batu itu disebut the covenant. Yang dibawa-bawa sama orang Israel, ini perjanjian kita dengan Tuhan. Kalau perjanjian kan ditulis di atas batu ya. Di atas loh batu, supaya jangan lupa orang Israel. Kalau dosa ditulis di atas pasir, seperti si Maria Magdalena tuh yang bikin dosa banyak. Orang-orang yang mau nimpukin dia, ditulis dosanya semua di sana. Tapi kalau perjanjian Tuhan ditulis di atas batu. Perjanjian itu selalu begitu. Nah, tetapi perjanjian itu bagaimana kata Tuhan? Mereka telah ingkari. Siapa yang mengingkari? Mereka, umat Tuhan. Tapi sekarang Tuhan bilang, beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, aku akan menurut Tauratku. Balik lagi, Taurat lagi. Dua loh batu itu lagi. Perjanjian yang sama yang pertama itu lagi. Akan kutaruh dalam batin mereka. Jadi Tuhan sekarang taruh itu di dalam loh hati kita. Jadi, perjanjian baru, perjanjian lama. Yang lama itu ditulis di atas batu. Loh batu. Yang baru itu ditulis dalam loh hati. Ini dia ayatnya. Silakan, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, baik, puji Tuhan. Terima kasih Bang Edmund atas jawabannya. Mungkin yang paling terakhir, saya kasih 2 minutes boleh buat Kak Dortes. Tadi udah diiyain, oke. Apakah Kak Dortes masih mau memberikan tambahan? Baik, selamat malam. Selamat sahabat. Sebenarnya nggak usah, tapi udah kasih kesempatan jadi nggak apa-apa. Kayaknya sudah jelas, tapi cuma mau pengen tambahkan sedikit di pelajaran kita, yaitu tentang perjanjian yang kekal. Poin yang paling penting di sini tadi sudah dibahas, yaitu tentang komitmen teman-teman, komitmen bangsa Israel bahkan kepada janji-janji yang diberikan Allah kepada Abraham, kepada Yakub, bahkan kepada Isa. Jadi kita ini adalah dikatakan, tadi sudah dikatakan oleh pendeta bahwa kita adalah bangsa Israel rohani, bahkan juga kita dikatakan sebagai kita adalah cangkokan. Jadi bagaimana bisa kita menerima janji yang kekal ini dan kita akan masuk dalam kerajaan surga yang dijanjikan bagi kita seperti bangsa Israel telah memasuki tanah Kanaan. Yang pertama di sini yaitu komitmen yang kita buat teman-teman dan saudara-saudara seperti Abraham. Kenapa Abraham bisa dikatakan bahwa
dia dibenarkan oleh karena imannya. Itu adalah komitmen yang Abraham buat. Begitu pula kepada Ishak dan kepada Yakub, itu adalah salah satu komitmen yang kita buat untuk kita mau setia kepada Allah dan janjinya, sehingga kita bisa diselamatkan. Terus yang kedua, di pelajaran kita ini di sekolah sahabat baru kita belajar tentang bangsa Israel, yaitu ada generasi sebelumnya yang sudah tidak selamat karena mereka tidak memiliki komitmen dan tidak setia, tetapi generasi berikutnya yang akan selamat dalam tanah perjanjian yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, ini salah satu faktornya bahwa jika kita tidak setia dan kita tidak memegang janji itu, maka kita pun tidak akan memiliki keselamatan dalam kerajaan surga yang Tuhan janjikan bagi kita. Jadi saya pikir itu mungkin sedikit tambahan dan kembalikan kepada yang MC. Oke, thank you so much Kak Dorteis atas tambahannya. Untuk itu sekali lagi mohon maaf kakak-kakak, abang-abang, teman-teman yang sudah tidak sempat memberikan tanggapan, dan terima kasih banyak juga yang sudah brainstorming ya, yang sudah saling bertukar pikiran pada malam hari ini. Untuk itu pada kesempatan yang terakhir mungkin boleh dari Pak Pendeta Davi Politon untuk memberikan mungkin ada sedikit tambahan sekaligus kesimpulan mungkin ya, sekaligus penutup dari diskusi kita. Apakah bisa Pak Pendeta? Pendeta Runtuh Rambut. Oke. Baik, Pendeta Runtuh Rambut dan Pendeta Politon sama aja satu. Kalau saya tidak ada nanti beliau yang cover. Terima kasih Saudara Edmond, sahabat saya, memberikan pelajaran yang gamblang, yang luar biasa, yang mudah diserap. Jadi kita sekarang berada di nubuatan yang sedang terjadi. Jadi salah satu fakta bahwa sekarang kita sudah diadopsi menjadi bangsa pilihan, bangsa kudus, bangsa yang diasingkan. Untuk apa? Untuk menyatakan kebesaran kasih Allah. Karena berdasarkan hukum, maka Yesus harus datang ke dunia. Kalau hukum ditinggalkan di sorga, tidak digunakan, tidak perlu dia mati di Kalvari. Kalau hukum sudah ditiadakan, untuk apa lagi kita dalam ibadah dengan sungguh-sungguh. Jadi hukum itu tetap kekal. Itulah perjanjian kekal. Kematian itu menuntut, ya kematian oleh karena tuntutan hukum manusia harus mati. Karena manusia tidak mati, karena ada replace, ada penggantinya. Bagaimana kalau kita supaya tidak jadi bulan-bulanan seperti bangsa Israel? Karena misi harus disampaikan kepada siapa saja, sahabat, teman, keluarga, kaum. Kalau kita gagal juga menyampaikan misi, itu berarti kita mengalami pengalaman yang sama dengan bangsa Israel. Jadi kita harus menyampaikan apa yang sudah diamanahkan. Amanat menyampaikan Injil, Injil kekal, Injil kematian Yesus, Injil yang harus disampaikan, yaitu Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, naik ke surga, dan akan datang kedua kali. Karena dia akan datang kedua kali, apa yang harus kita buat? Tidak ada cara lain, kita harus membawa misi. Menyampaikan, memberitahukan. Kita mungkin tidak fasih bicara, tidak fasih berkhotbah, tapi ada buku misionari. Di mobil saya selalu bawa itu buku misionari. Pada kesempatan-kesempatan di perapatan di mana saja, dibagi itu buku. Waktu saya bagi langsung itu anak-anak, orang muda langsung pergi duduk, dia langsung baca. Kita tidak perlu dengan segala macam keahlian, dana terlalu besar, mari kita ambil bagian. Kita tidak tahu, who knows, siapa yang mau masuk di kanan. Who knows, siapa yang mau masuk kanan surgawi. Kita tidak tahu. Ya, kegagalan 10
pengintai karena mereka sesungguhnya hanya mengandalkan kehebatan, mengandalkan ilmu, mengandalkan kekuatan, mengandalkan apa yang ada. Tapi yang dua, mereka mengandalkan iman. Itulah iman. Siapakah yang 10 itu? Mungkin tidak susah mau hafal. Karena mungkin negatif, tidak baik. Jadi coba kita perhatikan mereka. Mereka juga betul, laporannya betul. Orang besar, raksasa, 3 meter. Dan memang sukar. Tapi mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan kemampuan. Nama-nama mereka adalah Syamua, Safat, Setur, Gadiel, Gadi, Guel, ya, dan Palti, Amiel, Nahbi, Yigal, dan 2 orang itu Hosea yang diganti menjadi Yosua dan Kaleb. Kegagalan 10 itu sebenarnya mereka tidak memiliki konsep bahwa siapa yang mereka sedang sembah dan percayai. Jadi kegagalan mereka janganlah menjadi kegagalan kita. Kita ada misi. Kecil, besar, kita punya WA, punya HP, kirim berita, ayat-ayat, menguatkan. Sekecil apapun yang kita buat, ada sesuatu yang kita lakukan. Jadi ketika kita menunggu, jangan menunggu pasif, harus menunggu aktif. Jadi terima kasih orang-orang muda yang tergabung sampai masih saat ini sampai bertahan. 43 yang masih bertahan. Saya dari tadi ikut Zoom, dari jam 5 sudah standby, mengatur program koordinator dengan Uni, dan ikut dengan Kedar, kaum Kedar Muslim, dan saat ini ikut lagi gabung. Jadi saya terlambat masuk, oleh karena ada 2 Zoom yang sedang diikuti. Itulah sebabnya saya belum lepas nih seragam. Masih ada Zoom-Zoom yang lain belum bisa diikuti, karena kalau semuanya diikuti, tadi saya buka 2 laptop. Karena buka 2 laptop dengan 1 HP untuk memonitoring segala yang terjadi, ya silang-silang, saling silang, informasi-informasi. Orang-orang muda yang saya hormati, apa yang harus kita buat? Apa yang ada di tangan kita? Doa. Doakan satu teman untuk dibawa ke kaki salib. Karena ini buku ulangan, pengulangan kejadian keluaran imamat bilangan. Itu semuanya diulangi. Jadi ini semuanya pengulangan. Kegagalan bangsa Israel jangan menjadi satu kegagalan untuk kita. Tidak ada cara lain, kita harus aktif dalam pelayanan penginjilan. Ambil buku misionari. Harganya tidak mahal, bisa dijangkau. Jemaat bisa membeli, kita minta, kita bagikan. Kita tidak tahu apakah mereka jadi umat Tuhan atau tidak tahu. Bukan kita punya bagian, kita punya urusan. Kita sudah lakukan. Perjanjian kekal, Yesus Kristus adalah Allah yang kekal, tidak dibatasi waktu, tempat, dan Yesus hanya sejauh doa. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Wendel atas tambahan dan mungkin kesimpulan ya untuk malam hari ini. Tapi mungkin Pendeta Davi masih ada sedikit tambahan? Boleh dikasih kesempatan. Selamat malam, selamat sahabat. Selamat malam. Suara terdengar jelas, Pak? Jelas. Oke, saya rasa apa yang disampaikan sama Bang Edmund juga sudah cukup jelas, Pendeta Wendel juga cukup jelas. Mungkin sedikit hanya ingin mengingatkan bahwa masing-masing kita ini punya komitmen dan perjanjian yang mungkin khususnya itu tergantung dari untuk konsisten menjaga kita karena bicara soal keselamatan nanti tentunya ini adalah masalah hidup. Kalau individu jumlahnya banyak yang cepat. Jadi perjanjian secara personal itu bergantung pada keputusan kita secara konsisten buat dalam kondisi apapun. Saya rasa masing-masing kita punya pergumulan yang mungkin bervariasi, tapi tetap konsepnya yang sampai Anda menentukan hubungan perjanjian yang kekal Anda sudah buat keputusan pribadi untuk setia dan aktif itu sampai
kehidupan. Jadi notabene adalah yang akan berposisi di jalanan hidup Tuhan yang ditentukan dan tidak ada yang susah. Plus apa yang tadi disampaikan oleh pendeta Wendel, perjanjian itu kita bersyukur karena sudah diselamatkan. Tapi tentu saja kita tidak boleh egois, tidak memikirkan banyak orang biasa juga seharusnya terlibat di perjanjian tersebut melalui kita sendiri. Thank you. Oke, thank you Pastor David untuk kesimpulannya juga ya pada malam hari ini. Untuk itu sesi diskusi kita sudah berakhir sampai di sini. Bolehkah saya meminta kembali pada mungkin pada pendeta Wendel buat menutup dengan doa. Kita satu dan dua. Maha kasih Bapa yang bersemayam di sorga, terima kasih. Anak-anak muda, orang tua yang berjiwa muda yang telah mendukung program untuk diskusi pada malam ini. Biarlah pelajaran yang kami dapati, pusat daripada firman Tuhan adalah Yesus. Pusat dari Alkitab adalah Yesus. Sebagai pencipta, penebus, penopang, pemelihara, dan peduli akan kebutuhan umat manusia. Berkati pelajaran ini kami boleh aplikasikan, terapkan secara pribadi, keluarga, jemaat, dan bermasyarakat, dan akan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan lewat kehidupan kami. Tuhan berkati orang-orang muda dalam pergumulan hidup mereka secara rohani, untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi, mengutamakan Tuhan lebih jauh daripada segala yang ada. Berkati semua usaha dan rencana mereka, kami akan percaya ketika mereka mengabdikan diri dalam pelayanan penginjilan, Tuhan akan buka jalan dalam segala usaha pekerjaan mereka. Bahkan teman hidup sekalipun Tuhan akan siapkan yang takut akan Tuhan. Terima kasih, pelajaran ini kami terapkan, bagikan untuk besok, menjadi berkat untuk kami semuanya, dan juga untuk mereka yang mendengarkan. Terpuji namamu, demi nama Yesus Tuhan, dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pendeta Wendel. Dan untuk itu, sekali lagi teman-teman semua, kakak abang, diskusi kita sudah berakhir sampai di sini. Dan mungkin sebelum kita berpisah, akan ada foto bersama terlebih dahulu, setelah itu akan ada pengumuman. Jadi untuk teman-teman semua jangan dulu live ya. Oke, mungkin untuk foto bersama boleh dibantu dari tim, dan mungkin kakak-kakak juga boleh nyalain kameranya. Ya, silakan ya, Esther. Untuk teman-teman yang memungkinkan on-cam, boleh dipersilakan on-cam. Ayo teman-teman kita buka kameranya teman-teman. Memang kita teman, Kak Yoram. Oke, kita ada 2 slide. Harap bersabar. Besties. Best friend forever. Oke. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Tahan ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Kak Esther. Waktu dan kesempatan selanjutnya diserahkan kepada officer. Silakan kakak-kakak officer. Terima kasih Beryl, luar biasa. Sudah membawakan memimpin acara ini dengan luar biasa. Tuhan berkati pelayanannya Ade, juga sekolahnya, kuliahnya, semuanya ya. Juga terima kasih untuk Jonathan tadi dan juga Bernard yang bersedia untuk backup. Wah, luar biasa juga. Terima kasih untuk pelayanannya juga, untuk adik-adik, untuk pekerjaannya, untuk kuliahnya juga. Dan pada teman-teman, ya setiap Jumat semakin bertambah ininya ya, diskusinya. Jadi seperti inilah diskusi, cuman
mungkin kemalaman, tapi masih ada 45 yang tadi masih bertahan ya. Jadi luar biasa, tapi besok kita harus gereja dan kita istirahat. Apakah ada untuk pengumuman, apakah ada dari Komisi Perjodohan? Boleh. Ria, ada? Oke, kalau tidak ada teman-teman, Take Me Out Adventist pada hari Minggu nanti jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini udah mulai banyak yang senyum-senyum ya, jadi jangan lupa undang teman-temannya. Aduh, cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih yang senyum-senyum nih, pasti jomblo. Jadi jangan lupa teman-teman untuk join di Take Me Out Adventist, berdoa banyak juga, siapa tahu jodohmu ada di situ. Dan juga bagi teman-teman yang belum bergabung di WhatsApp grup PAG Nusantara, silakan menghubungi nomor yang tadi sudah saya tulis di kolom chat. Dan juga silakan follow media sosial PAG Nusantara di IG, di Facebook, Twitter, di YouTube, dan juga TikTok ya teman-teman. Dan acara ini berlangsung live, jadi kalau teman-teman tadi kira-kira ada yang lupa-lupa, boleh teman-teman putar lagi ini rekamannya di fanpage PAG Nusantara ya, di Facebook fanpage, dan akan diupload pada hari Senin lagi. Jadi teman-teman, sampai jumpa lagi di acara-acara kita berikutnya, dan Tuhan memberkati. Terima kasih juga Pendeta Wendel, Pendeta Davi, dan semua pendeta-pendeta yang ada di sini. juga. See you. Tetap semangat, senyum terus.